berbahagia, yakin teguh, amin, haleluya. Yesus abadi, kepunyaanku, haleluya. Aku warisnya, ku ditebus, haleluya. Ciptaan baru, Roh Kudus, amin, haleluya. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku serahkan diri penuh, amin, haleluya, kepada Yesus, haleluya. Hatiku teduh, amin, haleluya, sambil menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Ku diliputi anugerahnya, amin, haleluya. Oh, aku bernyanyi sangat berbahagia, amin, haleluya, memuji Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Oh, aku bernyanyi, amin, haleluya. Aku sangat bahagia, memuji Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Tuhan Yesus selamanya. Dalam Mazmur 149 ayat yang pertama dan ketiga, demikian firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya Yesus dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia mengetahui orang-orang yang rendah hati dan keselamatan. Aku bernyanyi memuji Tuhan Yesus, haleluya, memuji Tuhan Yesus kekal selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya,
memuji Tuhan Yesus kekal selamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, dan memuji nama-Mu yang agung, mulia dan sempurna. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu yang begitu agung, agung. Ku selalu memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau bernyanyi dan bermazmur, haleluya, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Selama ku hidup, selalu aku memuji menyembah-Mu Tuhan. Aku mau setia cinta Tuhan Yesus dan taat kepada Engkau Bapa, dengan selalu kerendahan hatiku memuji menyembah-Mu. Aku mau bernyanyi Bapa, menyembah kepada Engkau Tuhanku Yesus, sebab Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Amin. Haleluya. Aku mau selalu bernyanyi, memuji nama Tuhan Yesus, sampai aku nanti naik ke surga. Amin. Haleluya. Sampai aku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Haleluya. Sampai nanti kelak hidup bersama Yesus di surga. Amin. Puji Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara oleh Tuhan Yesus pada Senin malam ini, tanggal 10 Januari 2022. Mari komitmen kita bersama, akhirnya ada tahun 2022, jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Aku memuji akan Engkau Tuhan, diagungkan, dipermuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Aku memuji Engkau. Aku selalu memuji, haleluya, menyembah-Mu
Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Biar hidupku Kau mau pakai Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu, pakai hidupku yang sisa nih Tuhan, untuk tujuan yang mulia, berkenan di hati Tuhan. Kuduskan hidupku Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhanku, Juru Selamatku, Penyelamatku, Penolongku, Bapakku, Tuhan, Rajaku di atas segala-galanya. Ku tempatkan Engkau menjadi sentral di atas segala-galanya Bapa. Karena Engkau pencipta dan pemilik tunggal di atas segala-galanya, yang berdaulat penuh, yang berotoritas penuh, yang melakukan segala-galanya. Siapa yang sama seperti Engkau? Tidak ada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Bapa kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami di atas segala-galanya. Dan kehendak-Mu yang jadi dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami di atas segala-galanya. Izinkan kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu, untuk baca firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Tuhan. Pada malam ini saya selalu ingin memuji Tuhan. Bersama Bapak Ibu semua, mari kita mencinta Tuhan. Kita ubah gaya hidup kita, paradigma kita, perilaku kita. Mari kita jadikan tahun 2022 ini Yesus Kristus Tuhan kita adalah sentral hidup kita. Menjadi pusat hidup kita dalam seluruh aspek hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, sampai langkah yang terakhir. Tetap di kematian pun saya berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan aku adalah anak-Mu Bapa. Engkau adalah sentral hidupku di atas segala-galanya. Dan kerinduan dari kita, biar Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita baca di malam ini surat 1 Korintus pasal 15. Kemarin surat 2 Korintus pasal 14. Sekarang pasal 15. Karena surat 1 Korintus hanya ada 16 pasal. Berarti pelan-pelan kita dengan sabar. Kita tekuni rajin baca Alkitab. Saya tekunin pelayanan baca firman Tuhan berurutan. Dari sejak 1 Januari tahun yang lalu 2021. Bersama Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang dalam nama Yesus. Jadikan diri kita mau setia hanya kepada sentral kita Tuhan Yesus. Dan setia kepada istri, setia kepada anak, saudara semua yang saya cintai. Mari kita saling setia. Jangan ada dendam, dengki, benci, iri hati. Lepas buang itu semua. Tapi yang ada dalam hati kita adalah kasih agape Tuhan Yesus Kristus. Unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat, itu kasih daripada Tuhan. Yaitu kita membaca surat 1 Korintus pasal 15. Ini firman Tuhan. Biar firman menjadi patokan yang sempurna untuk kita melangkah di jalan Tuhan. Supaya kita tidak melangkah menurut kemauan egois kita. Tidak menurut kehendak daging kita yang kasar dan hina dan akan lenyap ini. Tapi ikutilah firman Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Saya belajar itu selalu membangun diri saya. Dan saya minta maaf kalau selama ini mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf. Dan sudah minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan mari kalau saja saya sudah minta maaf, belajar kita saling memaafkan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kita ubah, saya merubah diri. Yang tadinya mungkin kasar, yang tidak punya kasih dalam nama Yesus. Malah kita menjadi anak Tuhan yang lemah lembut, yang memiliki kasih Tuhan. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan
Tuhan Yesus Bapa yang sangat-sangat kita cintai. Amin. Saya membaca surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudaranya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetap beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11 terakhir. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Yang cinta Tuhan Yesus, yang rajin baca Alkitab, yang tidak pernah berubah. Kita berada di jalan lurusnya Tuhan. Jangan pernah berubah. Jangan pernah mimpang ke kanan ke kiri. Tuhan Yesus setia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, Yesus tidak pernah menyangkal dirinya. Dia tetap setia. Mari kita tetap setia. Kita mencinta Tuhan Yesus, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan menjadi pedoman yang hidup dalam setiap langkah hidup kita. Supaya kita melangkah, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi memandang kepada Yesus sebagai sentral hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat di atas segala-galanya. Dalam seluruh aspek hidup kita, kita mau tidur, kita beraktivitas, kita bangun, kita makan, minum, kita mandi, kita apapun keadaannya, Yesus sebagai yang utama. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang memberikan kita nafas, yang mengizinkan saya bernafas, bernyanyi, saya bisa main gitar, saya bisa membaca. Sampai detik ini, dari sejak 1 Januari 2021, saya rutin pelayanan Tuhan secara full, dalam artian memberikan firman Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan sudah lama, tapi sejak 1 Januari 2021, saya mengubah gaya perilaku hidup saya, yaitu saya beritakan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam, sehari 2 kali. Sebab itu ada tertulis dalam Imam 4 pasal 8 ayat 35. Supaya kau lakukan dengan setia di pelataran rumah Tuhan, dengan setia melaksanakan kewajibanmu siang malam selama 7 hari. Berarti dari Senin sampai Minggu, selama 7 hari terus berturut. Saya tidak pernah berubah, karena cintanya Yesus tidak pernah berubah. Saya bisa melakukan ini semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, ada 2 hal penting yang saya sampaikan di dalam ayat ini. Yang pertama, Kristus. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting, berarti yang sangat-sangat penting di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yaitu Rasul Paulus katakan, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Di ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi artinya, jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita di atas segala-galanya, karena Tuhan telah mati buat kita. Dia bangkit untuk kita, supaya kita bangkit untuk Kristus. Bukan kita makin menunduk, tapi mari kita mau bangkit untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Yang kedua, Rasul Paulus dipakai Tuhan. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai sentral. Dan ya, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan. Mari yang kedua, kita merendah di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak ada arti terhina.
Di antara semua umat manusia, kita adalah orang yang terhina. Sebab hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Seperti Rasul Paulus dikatakan di ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini sama. Kehidupan kita dulu penuh dengan negatif. Karakter kita, kualitas hidup kita negatif di hadapan Allah. Tidak berharga, tidak berharga apa-apa. Nothing. Tapi menjadi berharga karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau komit dengan Tuhan kita, biar seumur hidup kita mau melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya kasih ayat terakhir dalam Roma 12 ayat Roma pasal 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Biarlah selama kita hidup, mari kita mau melayani Tuhan, kita mau bernyanyi. Saya terus sampai Yesus datang, saya memberikan firman Tuhan. Sampai kita sama-sama berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab hidup kita berasal dari Tuhan. Dan kita kembalikan semuanya kepada Dia, Bapa kita, Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Aku bernyanyi haleluya dan bahagia. Amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin, haleluya. Aku mau selalu bernyanyi, bermazmur, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai hidupku yang terakhir. Amin, haleluya. Aku bernyanyi, amin, haleluya, bermazmur, menyembah Engkau Tuhan, haleluya, memuji Engkau Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Aku bernyanyi, memuji Engkau Bapakku Yesus, haleluya, memuji Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Sampai hidupku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat Bapak Ibu beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Jadikan Yesus sentral dalam seluruh aspek hidup kita. Dan Tuhan memberkati dan beserta kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.